Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adri Hudaya dengan NIM 2625612 dari program studi bimbingan konseling angkatan 25. Tujuannya saya membuat video ini adalah buat menjelaskan cara pemakaian Google Translate. Sebelum kita mengetahui cara penggunaan Google Translate tersebut, sebaiknya kita mengetahui apa itu yang disebut dengan Google Translate. Google Translate itu adalah suatu layanan, suatu aplikasi, suatu layanan ya penerjemah bahasa otomatis yang dikembangkan oleh Google tersebut dan diluncurkan pertama kali pada tahun 2006. Layanan Google Translate ini dirancang untuk membantu pengguna memahami informasi lintas bahasa dengan cara menerjemah teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain secara instan. Dengan Google Translate ini di dalamnya banyak terdapat macam bahasa, lebih kurang ada 100 bahasa terdapat di dalam Google Translate tersebut. Lanjut kepada tujuannya. Tujuan dan manfaat Google Translate adalah satu, yang pertama adalah bagi pelajar dan mahasiswa untuk memahami sumber bacaan bahasa asing. Di sini kita bisa menggunakan Google Translate ini untuk memahami bahasa-bahasa asing yang belum kita pahami dan bahasa-bahasa asing yang belum kita mengerti. Contohnya bahasa Inggris, yang dimana masyarakat atau mahasiswa Indonesia sangat minim dengan bahasa Inggris tersebut. Dengan kedatangannya Google Translate ini, maka adalah pemudahan bagi mahasiswa atau pelajar atau masyarakat untuk menerjemahkan atau memahami, mengerti dengan bahasa Inggris tersebut. Yang kedua adalah manfaat dan tujuannya adalah pendidik dan peneliti sebagai alat bantu awal memahami literasi internasional. Di sini mungkin dengan adanya Google Translate ini, pendidik dan peneliti bisa memakai Google Translate ini sebagai alat untuk meneliti dan memahami literasi internasional, seperti pemahaman literasi digital di luar negeri sana, seperti literasi di Inggris, di Belanda, apalagi yang sedang majunya dengan teknologi sekarang adalah Amerika dan Jepang. Dengan demikian lebih memudahkan para pendidik dan peneliti untuk memahami apa saja yang ada dalam literasi dalam negara maju sekarang seperti Amerika dan Jepang tersebut. Manfaat dan tujuan yang ketiga adalah wisatawan untuk berkomunikasi di negara lain. Itu sangat memudahkan bagi kita, seperti kita mau healing, pergi main-main ke negara tetangga seperti keluar negara, ke Inggris, ke Belanda, ke Swiss, dan bisa ke negara-negara lainnya seperti negara maju. Kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan negara-negara tersebut dikarenakan apa? Ada Google Translate yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan masyarakat di negara luar itu. Contohnya, kita pergi ke negara Inggris, di sana bisa kita pakai Google Translate dengan mentranslatekan Indonesia kepada Inggris. Contoh lainnya, pergi ke negara Jepang, kita bisa gunakan bahasa Indonesia, kita terjemahkan kepada Jepang. Begitu sebaliknya, kita tidak memahami apa bahasa Jepang atau Inggris, bisa kita terjemahkan kembali dengan Inggris Indonesia. Tujuan dan manfaat selanjutnya adalah masyarakat umum untuk masyarakat umum. Kebutuhan sehari-hari seperti memahami artikel, pesan dan dokumen. Misalnya seperti masyarakat dan mahasiswa yang membutuhkan
pelajaran tambahan dan mencari wawasan baru seperti mencarinya di artikel, di dokumen, di pesan-pesan dan sebagainya. Tapi yang lebih mendalam yaitunya dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris lebih lebih dominannya. Di sini terdapat dokumen dan artikel-artikel bagus dan sangat terjamin dan sangat bisa kita jadikan referensi. Di sini tapi sayangnya memakai bahasa asing. Disinilah apa? Disinilah peran pentingnya Google Translate. Di sini kita sangat dimudahkan dengan adanya Google Translate. Dengan adanya Google Translate tersebut bisa kita terjemahkan artikel-artikel tersebut, dokumen-dokumen tersebut dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitunya kita membahas fitur-fitur utama dalam Google Translate. Di sana ada terjemahan, deteksi 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 bahasa otomatis, ada terjemah suara, ada terjemah percakapan, terjemahan gambar kamera, terjemahan dokumen, terjemahan offline dan sebagainya. Dengan dengan adanya fitur-fitur tersebut, kita bisa dimudahkan dengan menggunakan Google Translate tersebut. Apa saja bagaimana saja cara menggunakan Google Translate tersebut dengan fitur-fitur yang ada di sana. Langsung saja kita masuk kepada cara tutorial menggunakan Google Translate tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Hudayan dari Prodi Bimbingan Konseling BKE 25. Langsung saja saya menjelaskan perihal pembuatan video ini adalah bertujuan untuk menjelaskan cara tutorial penggunaan Google Translate. Langsung saja kita masuk kepada tutorialnya, yaitu pertama kita bisa mencari Google. Ketik di pencarian Google. Di sini ada Google, langsung kita klik. Kita tunggu. Bisa kita cari Google Translate. Google Translate. Langsung kita cari. Dan masuk kepada Google Translate tersebut. Penggunaan Google Translate ini adalah buat memudahkan kita menukar bahasa dengan bahasa lain seperti ini. Contohnya ini penggunanya adalah contohnya bahasa kita dulu. Dari bahasa apa kita mau pindahkan. Di sini kita tukar kepada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, dan sebelah kanannya ini adalah ke bahasa apa tujuan kita mau mengubahnya. Kita letakkan bahasa Inggris di sini. Di sini bisa kita coba. Kita coba dengan membuat kalimat seperti kenakalan remaja itu adalah sebuah perilaku yang melenceng bagi para remaja. Nah, setelah kita mengetik seperti ini, maka di bawahnya akan ada translate-nya kepada dari bahasa Indonesia kita inginkan kepada mana kita inginkan. Seperti ini, dari bahasa Indonesia kita ingin pindahkan kepada bahasa Inggris. Di sini bentuknya seperti kata-katanya, kenakalan remaja itu adalah sebuah perilaku yang melenceng bagi para remaja. Ditranslate kepada bahasa Inggris, jadi bacanya bisa kita baca juvenile delicacy is a defiant behavior among teenagers. Dan di sini ada tanda volume di sini, bisa kita tekan buat mendengar bagaimana cara pembacaan yang benarnya.
Kenakalan remaja itu adalah sebuah perilaku yang melenceng bagi para remaja. Dan di bawah ini ada juga buat mendengarkan bahasanya. Juvenile delinquency is a deviant behavior among teenagers. Jadi kita tidak akan tidak ragu lagi cara pengucapan dan pembacanya. Kita bisa mendengarkan cara pembacanya yang benar, dan insyaallah tidak ada kekeliruan cara pembacanya lagi nanti. Di sini ada gambar peta ini gunanya untuk menyalin apa hasil translate kita. Kita cuma tekan, nanti bisa kita pindahkan kepada yang lain. Dan di sini ada juga gambar kayak kamera, kita bisa tekan. Jadi terlihatlah seperti ini. Kita bisa translate kan, seperti kita contohkan ini. Kita bisa translatekan ini dari teks ini, kita bisa terjemahkan langsung kepada bahasa Inggris. Cuma tekan itu. Dari sekian bisa langsung terjadi terjemahan kepada bahasa Inggris. Di sini ada kata pilih teks, pilih semua. Maksudnya itu kita pilih semua dari awal sampai akhir. Terjadilah terjemahan semuanya. Kita kembali, kita tekan lagi. Tadi kan ada kata-kata dengarkan. Jadi kita tekan. Pig. Di sini ada Anda bisa mendengarkan bahasa Inggris yang benar dari kata-kata teks yang Anda ingin ubah menjadi bahasa Inggris tersebut tanpa ada kesalahan pembacanya. Overcome problems, and make informed decisions to achieve well-being. Lanjut, kita di sini ada tuliskan bagikan. Ini bisa dibagikan translate kita itu kepada mana. Share it melalui Share it, Xiaomi, WhatsApp, pada TikTok pun bisa, atau kita cetak. Kita bisa bagikan kepada yang lain-lainnya, atau kita buka di terjemahan. Di sini ada bahasa awalnya, yaitu bahasa Indonesia, dan kita terus ke bawah. Nah, di sini ada translatornya, bahasa Indonesianya. Seperti yang di awal tadi, ada cara pembacanya. Kita tinggal tekan. Chapter I Introduction A Background Guidance and Counseling are important pillars in the world of education and individual Jadi development. tidak akan ada keliru lagi kita dalam penggunaan pembacanya. Di sini juga ada tanda salin. Jadi kita ingin menyalinnya dan membagikannya juga bisa. Jadi dengan banyaknya variasi bahasa yang bisa kita gunakan, dari bahasa apa kita mau dari bahasa apa kita pakai, dan di sini letaknya bahasa apa yang mau kita pakai, dan di sini adalah bahasa yang mau kita pakai, dan di sini adalah bahasa yang mau kita jadikan dari bahasa yang tadi ke bahasa ini. Dengan pilihan banyak bahasa, mungkin sekarang mempermudahkan semuanya dari bentuk, dari segala aspek. Jadi ini sangat berperan penting bagi para konselor, bagi para mahasiswa, atau terkhususnya kepada orang yang membutuhkan, seperti kita yang mau seperti para konselor yang ada konselinya berupa contohnya seperti bule yang mau konsultasi sama konselor. Jadi ini memudahkan bagi konselor untuk memahami atau
mencari tahu maksud apa yang dikatakan oleh bule tersebut dan lain-lainnya lebih banyak. Intinya ini mempermudahkan kita dalam penggunaan bahasa, dari bahasa apa saja yang ada di macam dunia ini ada dalam Google Translate ini. Mungkin sekian dari tutorial saya. Berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.